Kemudian muncul di yang sekarang itu berada di utaranya sedikit. Jadi rasanya ini kelihatan jelas bahwa segmen yang paling selatan ini dia sudah mulai lepas semuanya energinya. Jadi ini dia tahapannya itu bisa kita bilang bahwa dia tahapannya sudah melepaskan energi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sesnot, selamat datang di bisa kita sebut sebagai podcast gempa ya, atau bincang gempa bisa juga ya. Jadi kita mencoba untuk ngobrol santai tentang beberapa fenomena gempa yang terjadi belakangan ini. Dan hari ini hari Kamis, pas satu pekan ya, lebih kurang ya. Berarti kalau kita paskan waktunya berarti nanti pukul 1 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi pas satu pekan kejadian gempa di Majene atau Mamuju. 5,7 pertamanya. Kemudian malamnya di pukul 1 malam, kita dikejutkan lagi dengan munculnya gempa yang lebih besar dari gempa pertama, 6,2. Dua gempa ini mungkin bagi sebagian besar itu pasti sangat mengagetkan, mengejutkan ya. Iya, Sulawesi itu memang sangat unik sekali, secara tektonik sangat rumit sekali dan ya banyak sekali lempeng-lempeng kecil atau bisa kita sebutkan juga sesar-sesar yang terbentuk di sana. Dan ini implikasi pasti ke kegempaan ya. Nah, saya hari ini kita sangat berterima kasih ada Pak Mudrik di sini. Beliau seorang ahli geologi dan beliau juga beraktivitas di pusat penelitian geoteknologi LIPI. Kalau kantornya di Jalan Sangkuriang, Bandung. Pak Mudrik ini beliau menyelesaikan S1, S2 dan S3 di teknik geologi. S3-nya bukan ya, S3-nya di program GRADE waktu itu ya, S1, S2 di geologi, kemudian S3-nya di program GRADE, yaitu Graduate Research on Earthquake and Active Tectonic, ya, kurang tahun 2011 sampai dengan 2016. Nah, yang menariknya lagi, studi disertasinya Pak Mudrik tentang, salah satunya tentang Palu Koro ya di Sulawesi. Tentunya dari publikasi yang sudah ditulis oleh Pak Mudrik, beberapa itu memang sangat berkaitan dengan Sulawesi ya, termasuk yang terakhir di conference Agofol meeting ya 2020 ya, itu menceritakan tentang Sulawesi. The next nanti bisa disilahkan disampaikan oleh Pak Mudrik. Nah, saya kalau menurut Pak Mudrik kita coba mulai ngobrolan kita ini. Kalau menurut Pak Mudrik ini bagaimana sebenarnya tektonik setting atau tatanan tektonik dari Sulawesi itu sendiri, menurut Pak Mudrik? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas undangannya di forum Sesnot ini. Bagi saya sesuatu kehormatan saya diundang oleh Pak Zul, kawan saya seangkatan S3 juga. Jadi seperjuangan kami bersama-sama dulu waktu di S3 di GRADE, Graduate Research on Earthquake and Active Tectonic, program besar kolaborasi antara LIPI dan ITB dan didanai oleh pemerintah Australia. Kita bersama-sama melakukan studi dan luar biasa hasilnya banyak sekali yang dihasilkan dari program besar GRADE ini. Jadi terima kasih. Kemudian sebelum kita membahas, mungkin Pak Zul ya, sebelum kita membahas sampai ke level Sulawesi itu sendiri, itu coba kita melihat sebenarnya tahapan studi gempa itu seperti apa. Jadi yang bisa kita sudah berikan ke masyarakat itu level mana dan bagaimana yang lain-lainnya. Jadi kita tidak bisa langsung terjun ke informasi bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat dan sebagainya. Jadi kita ada beberapa tahapan yang kita harus pahami bersama. Jadi salah satunya di background saya ini, di belakang, itu adalah sesar Lembang di Jawa Barat, yang itu sekitar 8 km dari tempat saya tinggal di Bandung. Jadi
apa yang kita sudah bisa berikan ke masyarakat itu adalah kita mempelajari jalur-jalurnya. Jalur-jalurnya ini itu kita bisa memberikan daerah yang berpotensi dia akan menghasilkan gempa di masa yang akan datang. Itu jalur-jalurnya ada di mana saja, itu sudah luar biasa bagusnya Indonesia ini. Jadi kita sudah bisa memberikan input parameter jalur-jalurnya itu kita kombinasi dengan kawan-kawan di Pusat Studi Gempa Nasional dan termasuk di Gempa Mamuju. Jadi lokasinya di mana saja itu jalur-jalurnya itu potensinya itu kita sudah bisa berikan. Jadi itu yang kita harus waspadai. Tetapi kita masih punya permasalahan, yaitu detailnya itu, jalurnya itu di mana detailnya. Itu masih banyak yang belum kita petakan dengan bagus, dengan resolusi tinggi. Karena keterbatasan dari data. Yang sudah dipetakan dengan bagus itu salah satunya di Lembang ini, terus kemudian yang Palu Koro yang setelah kejadian gempa, rupture-nya di mana, sesar pastinya itu di mana, kita bisa sudah petakan dengan rinci dan itu bisa digunakan ke masyarakat langsung ya. Nah, di banyak tempat di Indonesia itu jalurnya itu masih berupa potensi, dan jalur potensi ini itu kan ada karakter lainnya seperti kecepatan gesernya dia berapa cepat, itu kawan-kawan geodesi yang memodelkan supaya mengetahui kecepatan dia bergeser berapa. Terus kemudian yang salah satu yang kita pelajari di sini itu yang lebih detail lagi, yaitu kita mencari tahu dia ini pada fase apa. Jadi kalau gempa itu kan ada fase menyimpan energi. Jadi dia mengumpulkan energi sedikit demi sedikit sampai dia tidak mampu menahan, kemudian dia retak, kemudian terjadi gempa. Jadi ada siklusnya. Ada siklus dia menghimpun energi, ada siklus dia fase pelepasan energi. Jadi studi ini itu masih banyak yang belum kita tahu di Indonesia ini. Jadi kita belum tahu nih terakhir gempa besar itu kapan di situ. Kemudian dia fasenya sudah fase apa, itu masih sedikit, masih jarang, dan ini potensi untuk penelitian kawan-kawan geologi, geofisika untuk mempelajari lebih rinci di daerah lain di Indonesia. Di Jawa terus terang lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Jadi itu yang kita harus pahami bersama, Badi. Jadi daerah-daerah di Sulawesi itu banyak potensi jalur-jalurnya, potensinya. Tetapi kita sampai sekarang kita belum bisa mengidentifikasi bagian mana yang akan gempa selanjutnya. Itu yang kita belum bisa sampai sekarang. Kita hanya bisa memberikan ke masyarakat bahwa di jalur-jalur potensi besar itu semuanya harus waspada. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Tentunya kan sudah tahu semua bahwa bersiap siaga, terus kemudian patuhi peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, semacam di pinggir pantai itu konsekuensinya harus menjauh seberapa jauh, batas amannya di sebelah mana, terus itu harus dipatuhi semuanya. Dan terutama itu adalah masalah building code, jadi bagaimana membangun bangunan tahan gempa. Dan saat ini kawan-kawan di Kementerian PUPR kita kerjasama, jadi input gempa sesar-sesarnya itu kita sudah berikan ke kawan-kawan seismologi dan kawan-kawan geoteknik sipil. Beliau memodelkan berapa cepat rambat gelombang di bangunan yang harus dihadapi. Itu semuanya sudah dipetakan dengan baik gitu. Dan itu pelaksanaannya itu adalah di tatanan pelaksanaan, di konstruksinya. Jadi bagaimana membangun bangunannya itu memenuhi kaidah bangunan tahan gempa, itu yang jelas harus ditegakkan untuk itu pelaksanaannya hingga sampai level pembangunan di masyarakat. Saya pikir itu, Pak. Ya, jadi kalau saya bisa narik benang merahnya, kita perkuat kita membangun mempelajari potensi atau memahami potensi dari tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, memahami jalur dengan lebih baik ya, jalur sumber gempa dengan baik. Kemudian kita memahami potensinya. Setelah kita memahami potensi dengan baik, dan tentunya nanti akan menjadi masukan penting ya untuk mendesain sebuah bangunan yang tahan gempa. Jadi pahami potensi, perkuat mitigasi ya kalau kita tarik ya. Jadi kita membuat potensi dengan baik dan memperkuat mitigasi ya. Sehingga ujung ceritanya adalah mengurangi dampak risiko dari risiko gempa. Karena kalau kita pikir sendiri, gempa itu tidak membunuh sebenarnya kan. Kalau gempa, jadi gempa dan kita ada di tanah lapang yang jauh dari pantai, itu aman-aman saja sebenarnya.
Tetapi kalau seandainya terjadi gempa, kita ada di dalam bangunan dan bangunan itu tidak bisa mengakomodir goncangan dari gempa dan dia ambrol gitu ya, ambruk, Yeah. itu akan jadi masalah begitu ya. Dia akan membuat kita luka atau mungkin bahkan kehilangan nyawa begitu ya karena jatuhan dari bahan bangunan. Nah itu tadi sebuah PR besar kita adalah bagaimana kita memahami itu dengan baik, karena untuk di Jawa saja itu butuh effort yang sangat besar ya, effort secara tenaga ahlinya dan juga effort secara finansial tentunya ya. Yeah. Karena bisa kita bilang bahwa orang-orang yang menggeluti dunia ini atau menekuni dunia di hard science untuk gempa ini relatif sedikit dibandingkan dengan yang di hulunya ya. Di hilirnya ya. Di hilirnya. Di hulu itu lebih sedikit dibandingkan yang di hilir. Maksudnya yang lebih ke manajemen gempa dan kawan-kawan. Dan itu PR. Nah, itu tadi memang PR ini menjadi PR bersama bagi kita ya. Untuk memahami potensi dengan baik, kemudian menyampaikan itu ke masyarakat dengan baik pula. Karena kalau di masyarakat sendiri itu masih berbeda antara potensi dan prediksi. Itu juga menjadi PR tersendiri ya. Jadi kalau seandainya kita menyampaikan potensi sekian gitu, itu langsung kebayang itu prediksi. Bahwa akan terjadi gempa kemudian hari dengan sekian magnitudonya, apalagi kalau ditambah dengan bumbu-bumbu hoax ya, bumbu hoax jadi kemana-mana lagi. Nah itu menjadi PR kita bersama. Nah menurut Pak Mudrik nih, kalau kita coba tadi kembali lagi ke Sulawesi ya, dengan kejadian di Sulawesi kan, itu kan gempa unik sebenarnya, gempa unik karena dia dangkal, relatif dangkal, kemudian mekanismenya thrusting ya, sesar naik. Beberapa dugaan muncul. Pertama dugaannya dia terpicu karena adanya dari Makassar Trends ya yang mendorong blok Makassar. Kemudian ada juga dugaan itu adanya Majene Trust atau Mamuju Trust di situ yang ada indikasi tektoniknya atau indikasi geologinya di situ. Kemudian melihat dari deep dia relatif dangkal sehingga ada muncul Mamuju Majene Fault Trust Belt ya. Iya, Trust Belt. Nah, menurut Pak Mudrik itu gimana kalau kita coba lihat dari situ? Oke, jadi Pak, ilmu geologi gempa bumi yang aktif menghasilkan gempa bumi itu adalah salah satu dasar utamanya itu adalah kita mempelajari morfologi. Morfologi itu adalah bentuk rupa bumi yang menunjukkan adanya sesar-sesar tadi. Jadi apa yang kami pelajari dan apa studi-studi sebelumnya yang sudah mempelajari dengan baik bentuk-bentuk morfologi dengan resolusi yang bagus juga, itu menunjukkan bahwa di sesar Palu Koro itu menerus sampai ke Matano, terus kemudian muncul ada juga sesar yang di sisi baratnya yang kita sebut sebagai Makassar Strait Trust atau sesar naik Selat Makassar. Sesar naik Selat Makassar itu terdiri dari 3 segmen. Ya, segmen paling selatan itu kita sebut sebagai segmen Mamuju, kemudian yang tengah kita sebut segmen tengah sentral, kemudian yang utaranya itu north, yang bagian utara. Jadi ada 3 segmen. Dan yang kemarin itu berada di dekat yang sisi selatan, yaitu Mamuju Trust ini, sesar naik Mamuju. Jadi ini yang jelas terlihat. Kemudian yang menarik itu adanya gempa yang sebelumnya pernah terjadi 1968 ya. Terus kemudian yang itu dipetakan aftershock-nya yang kemarin ditunjukkan oleh Seismod juga. Kemudian muncul di yang sekarang itu berada di utaranya sedikit. Jadi rasanya ini kelihatan jelas bahwa segmen yang paling selatan ini dia sudah mulai lepas semuanya energinya. Jadi ini dia tahapannya itu bisa kita bilang bahwa dia tahapannya sudah
melepaskan energi. Berarti ini adalah bagian segmen yang dia fasenya itu adalah fase menghimpun energi, dalam artian dia tidak menghasilkan gempa dalam waktu yang dekat. Yang jadi masalah itu adalah potensinya. Jadi setelah ini tuh lepas, maka daerah mana yang berpotensi menjadi akumulasi energi yang lebih besar, dalam artian akan terjadi gempa di masa yang akan datang. Nah, ini yang sesuatu yang kita harus waspadai bersama. Jadi potensi gempa yang sisi utaranya yang sentral dan north ini yang kita tidak tahu apakah dalam waktu beberapa tahun, bisa juga sampai 30 tahun, bisa juga 100 tahun. Dari kalau umur geologi kan 100 tahun itu kan sesuatu yang kecil kan sebenarnya, karena kita fasenya itu ratusan tahun jadi periode ulangnya. Jadi sesuatu yang kita harus pelajari dengan seksama. Tetapi untuk saat ini kita tidak bisa memberikan informasi dengan baik yang lainnya itu pada tahapan apa. Jadi untuk masyarakat itu yang paling kita harus tahu, yang kita harus tekankan bahwa potensi itu ada. Potensi itu ada dalam artian bukan terjadi dalam waktu dekat. Ini bisa terjadi puluhan tahun ke depan, bisa terjadi juga dalam kurun 10 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu untuk masyarakat itu adalah kewaspadaan. Itu adalah sesuatu yang harus ditekankan. Terus kemudian ini harus dibedakan juga. Di sini yang di Makassar Straight Thrust ini atau sesar naik Makassar itu bukan megatrust, bukan subduksi. Jadi di Sulawesi itu ada subduksi lain lagi, yaitu di utaranya Pulau Sulawesi itu menerus sampai ke Filipina. Itu kita sebut sebagai NSS, North Sulawesi Subduction, subduksi Sulawesi bagian utara. Itu jauh lebih besar lagi gempa-gempanya. Itu tsunami-nya pun bisa menghasilkan tsunami yang mencederit lebih besar lagi dibandingkan dengan yang Makassar Strait ini. Jadi kalau secara hitungan potensi kita bicara potensi. Jadi kalau dari definisi morfologinya, panjangnya, kemudian kinematiknya sesar naik, itu kalau kita hitung potensinya itu magnitudenya maksimum itu adalah sekitar magnitud 7, 7,1, 7,2. Itu potensi dalam artian bisa terjadi lebih kecil, bisa terjadi juga lebih besar. Kita tidak tahu. Tetapi untuk kewaspadaan itu kira-kira ya kita harus mempersiapkan diri. Tetap apakah itu terjadi dalam waktu dekat, ya kita nggak bisa jawab. Apakah itu terjadi 10 atau 100 tahun yang akan datang, kita tidak bisa jawab. Terus kemudian yang kita harus waspadai lebih lanjut lagi itu yang di NSS tadi, yang sisi utaranya dari Pulau Sulawesi itu jauh lebih besar juga. Itu seperti juga di megatrust di Sumatera juga, itu sama juga. Itu juga subduksi besar juga, itu megatrust juga. Jadi itu pun juga kita harus waspada juga. Jadi untuk saya itu lebih baik kita bilang bahwa Pulau Sulawesi ini seluruhnya itu semuanya itu harus waspada. Itu jelas sesuatu yang harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita ditanya fase-fase setiap sesarnya itu pada fase apa, itu kita belum bisa jawab. Untuk level itu aja deh, fase-fase. Apalagi untuk kecepatan slip rate-nya, apalagi gempa terakhirnya, apalagi kita ingin memastikan gempa terakhir besar magnitudenya berapa. Untuk sementara kita masih angkat tangan. Dari penelitian yang ada publikasi terakhir pun juga kita belum banyak membahas dan menjawab pertanyaan itu. Jadi seperti balik lagi ke Pak Zul statementnya awal tadi, bahwa hard science itu sebenarnya lebih sedikit daripada yang ngomong di luar gitu ya. Jadi kita yang bekerja setengah mati untuk menentukan ini, orangnya lebih sedikit, finansialnya dukungannya juga nggak semasif yang itu. Terus yang di depan ngomongnya lebih pengennya tinggi, ya itulah fakta kita ya. Jadi ya kita bergerilya sedikit demi sedikit kita lakukan. Itu tantangan terbesar ya. Tapi menarik tadi itu ya. Kita tadi Pak Menteri mengatakan bahwa kita memperkuat kewaspadaan ya. Tetapi satu hal penting ya untuk memperkuat kewaspadaan adalah adanya pengetahuan ya. Ada pengetahuan tentang yaitu tadi potensi. Walaupun potensi itu belum bisa atau belum didapatkan secara rinci oleh geologi karena keterbatasan tadi itu, tetapi ada informasi-informasi awal ya tentang potensi yang sudah terpetakan, misalkan seperti tadi di North Sulawesi subduction gitu ya, di utaranya Sulawesi yang menyimpan potensi juga di kemudian hari. Nah, hal seperti ini saya pikir perlu ya masyarakat cari tahu ya, jangan hanya menunggu, tetapi mereka juga harus punya effort untuk mencari informasi, sehingga edukasi tentang
kegempaan atau edukasi tentang mitigasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga kalau ada berita-berita yang dianggapnya berita yang tidak punya dasar yang baik, dia bisa menangkalnya ya. Seperti berita hoax dan kawan-kawannya. Dan itu sangat sering terjadi ya. Beberapa setelah terjadi gempa di satu tempat begitu ya, pasti berseliweran berita-berita yang tidak ada dasarnya. Dan itu sangat mudah diterima oleh masyarakat dan itu akan menimbulkan dalam tanda kutip kepanikan yang berlebihan ya, kepanikan yang berlebihan di masyarakat dan itu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Nah, untuk melakukan itu memang upayanya memang tidak mudah ya. Kita harus turun gunung ceritanya. Kita harus turun gunung. Kemudian satu lagi yang menjadi tantangan terbesar itu adalah kita bukan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, dalam artian kita bukan nggak punya background ilmu komunikasi yang runut ya. Tapi mau tidak mau kita harus menyampaikan kelihatannya ya, dan mudah-mudahan session ini bisa menjadi wahana ya. Saya berharap session ini bisa menjadi wahana untuk kita share edukasi dengan bahasa yang sederhana, sehingga itu bisa dipahami oleh masyarakat ya. Karena kalau saya coba lihat beberapa channel ya yang ada di YouTube, itu beberapa itu mengandung unsur-unsur yang tidak ada dasarnya tentang bicara tentang gempa. Itu yang sangat kita sayangkan. Sedangkan channel-channel yang mencoba untuk menampilkan yang sesuai dengan dasarnya yang tepat, gitu, sesuai dengan kaidah keilmuan geologi atau geofisika atau kaidah keilmuan kebumian, itu sangat sedikit sekali, sehingga sehingga kita tidak bisa menyalahkan juga masyarakat dapat berita hoax ya, karena mereka sumbernya dominan memang sumber yang berita hoax itu. Nah, ini di penghujung ya, saya pikir di penghujung ngobrolan kita pagi ini, saya pikir cukup sekitar 30 menit kita obrol santai ini. Di penghujung ini melihat kondisi gini ya, melihat kondisi tektonik Indonesia secara umum menurut Pak Mudrik. Selain masalah keterbatasan saat tadi itu, kira-kira apa yang saat ini ya yang menjadi urgent ya bagi kita ya, termasuk saya pribadi, yang urgent kita lakukan ya untuk bisa yaitu tadi untuk bisa memahami potensi yang nantinya berujung untuk memperkuat mitigasi. 1 atau 5 kalimat. Nggak mungkin kelihatan 5 kalimat. Nggak mungkin. Silakan. Jadi kalau potensi, saya pikir database gempa nasional yang tahun 2017 itu udah lumayan bagus lah. Itu kita sudah update hampir 280 sesar aktif yang kita masukkan. Itu sesuatu yang sudah lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya yang paling penting dalam sebuah sistem bertahan hidup dari ancaman bencana ini adalah mitigasi, mengurangi efeknya. Mitigasi atau mengurangi efeknya ini, itu salah satu utamanya itu adalah pelaksanaan di lapangan, yaitu bangunan tahan gempa, terus untuk kawan-kawan yang membangun rumah tinggal yang 2 lantai itu ikuti standar-standar bangunan tahan gempa, terus apalagi yang bangunan-bangunan resiko tinggi seperti rumah sakit, gedung pemerintahan itu jelas harus mengikuti aturannya. Itu menurut saya yang urgent saat ini, yang harus dikerjakan. Kalau saya boleh melihat kasusnya, menengok suatu kali pernah bertemu dengan kawan-kawan engineer Cimna, dia ada juga engineer, ada juga peneliti. Jadi di sana itu luar biasa karena magnitudo gempanya jauh lebih besar. Dari di darat itu gempanya itu sampai magnitudo 8 kayak gitu. Jadi bagaimana kota Cina itu dibangun hancur lagi dari awal, dibangun hancur lagi. Jadi akhirnya mereka itu untuk riset gempa, untuk mitigasi gempa, bangunan tahan gempa itu levelnya sampai mengabaikan aturan building code, itu artinya adalah sama dengan level korupsi. Jadi itu yang luar biasa. Jadi mereka itu engineer di sana, engineer building ya, membangun kayak gitu tuh, ketika di situ dibilang ini ada ancaman gempa, mereka sama sekali nggak berani main-main. Jadi mereka itu langsung panggil ahlinya, dia harus ngapain itu dia ikuti beneran. Karena ketika sampai terjadi suatu bencana dan ternyata bangunannya fail dari ancaman gempa yang sesuai dengan building code-nya itu masuk ke ranah pidana itu. Ya.
Jadi luar biasa itu. Jadi sesuatu yang ya itu levelnya mungkin KPK harus masuk juga. Jadi KPK harus pinter juga sekarang. Jadi macam kayak gitu. Jadi bagaimana efeknya itu ke pembangunan itu yang harus tegas dilaksanakan. Jadi logikanya itu semacam ini, Pak. Jadi kalau seumpamanya MMI-nya gempanya itu besar, harusnya yang hancur tuh hampir seluruh bangunan gitu, karena tipe satuan bangunannya kan kira-kira hampirnya sama itu. Tapi ada yang bangunannya masih kokoh, terus ada bangunan yang hancur sama sekali. Jadi mesti ada sesuatu yang nggak dipersiapkan dengan baik. Gitu. Dalam artian jangan-jangan dia memang sama sekali tidak memiliki concern terhadap bangunan tahan gempa itu. Ya. Itu sesuatu yang harus dipelajari lebih dalam artian juga pelaksanaannya itu harus benar-benar diawasi bersama gitu Pak. Untuk Ya, baik. Menarik. Gimana Pak? Saya mencatat tadi ada memperkuat data. Terlalu serius gitu ya? Iya, terlalu serius. Tapi memang ini bahasan serius kelihatan. Kalau kita bawa santai, serius juga jadi. Tapi menarik tadi. Saya ada mencatat beberapa poin ya. Misalkan tentang memperkuat database. Dan selama ini kita sudah memiliki Pusgen ya, dan Pusgen sudah mengupdate banyak hal tentang potensi kegempaan di Indonesia. Dan bukan hanya di hulu, tetapi sudah masuk ke semi hilir, dalam artian dia sudah menghasilkan peta bahaya Indonesia tahun 2017. Tentunya nanti akan diupdate kembali tahun 2022 tuh terkait dengan. Kemudian kita memperkuatkan sistem. Gimana kalau sistem, ada sistem kecil, ada sistem besar. Kalau sistem besar mungkin di luar jangkauan kita ya, tapi kita memperkuat sistem kecil dalam artian minimal kita membangun rumah tinggal yang bisa mengakomodir atau tahan kalau terjadi gempa di daerah tempat tinggal masing-masing. Dan terakhir saya ingin mengulang lagi ya sebuah statement bahwa kita sangat penting memahami potensi untuk memperkuat mitigasi dan untuk tercapainya sebuah upaya pengurangan risiko dari gempa bumi. Saya pikir ini ujung dari dialog kita, Pak Mudrik. Terima kasih banyak. Insya Allah kita nanti akan ketemu di lain kesempatan dengan bahasan-bahasan yang ringan tentunya ringan dan berdasar ya, ringan berdasar dan bukan sesuatu yang bisa dibilang asbun, tapi kita punya dasar-dasar keilmuan yang kita tekuni masing-masing, dan itu harapannya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga bisa menambah literasi tentang fenomena gempa yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Mudrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.